berjumpa lagi dengan Bu Putri. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yuk langsung saja kita masuk ke materi. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu lembaga negara? Lembaga negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa saja sih lembaga-lembaga negara yang dimiliki oleh negara Indonesia? Yang pertama yaitu Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat dengan MPR. MPR merupakan lembaga tinggi negara yang sebelumnya sebagai lembaga tertinggi negara. Anggota MPR itu terdiri dari DPR dan anggota DPD. Wewenang dari MPR itu ada 3. Yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden. Lembaga negara yang kedua yaitu ada presiden. Kalian tahu tidak? Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini merupakan implementasi dari sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh negara Indonesia. Nah, kewenangan presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan yaitu sebagai berikut. Sebagai kepala negara, presiden memiliki kewenangan memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Yang kedua, kewenangannya adalah menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Kewenangan yang ketiga sebagai kepala negara adalah menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Kewenangan yang keempat, mengangkat duta dan konsul serta menerima duta dan konsul dengan pertimbangan DPR. Kewenangan yang selanjutnya yaitu memberi grasi, amnesti, rehabilitasi, abolisi, dan gelar tanda jasa. Selanjutnya, kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang pertama adalah memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang ketiga, menetapkan PP atau peraturan pemerintah. Yang keempat yaitu mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Lembaga negara yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat dengan DPR. Fungsi dari DPR yang pertama yaitu fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membahas rancangan undang-undang bersama presiden untuk disepakati menjadi undang-undang. Fungsi yang kedua yaitu fungsi anggaran. Fungsi ini adalah fungsi untuk membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat dengan APBN yang diajukan oleh presiden. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Fungsi ini memiliki makna yaitu untuk mengawasi jalannya pemerintahan sebagai fungsi kontrol. Selain itu, DPR juga memiliki beberapa hak. Yang pertama yaitu hak interpelasi. Hak ini adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah. Yang kedua yaitu hak angket. Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah. Nah, hak yang terakhir adalah hak menyatakan pendapat.
Hak ini merupakan keberlanjutan dari hak interpelasi dan hak angket. Lembaga negara yang keempat yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau disingkat dengan DPD. Kewenangan dari lembaga DPD yaitu mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Kewenangan yang kedua, memberikan perimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang tentang pajak, pendidikan, dan agama. Kewenangan yang keempat, mengawasi pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pajak, agama, pendidikan, dan pendidikan. Kewenangan yang keempat yaitu menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. Kewenangan yang kelima, memberikan hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK. Dan yang keenam yaitu memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. Berikut tadi adalah kewenangan dari lembaga DPD. Lembaga negara yang kelima yaitu BPK atau disebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan dari DPD dan diresmikan oleh Presiden. Kewenangan dari anggota BPK yaitu memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Yang kedua, hasil dari pemeriksaan keuangan negara diserahkan oleh DPR, DPD, dan DPRD. Lembaga yang keenam yaitu MA atau Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan dari lembaga MA atau Mahkamah Agung yaitu mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan yang ketiga yaitu memilih 3 anggota hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Kewenangan yang keempat yaitu memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Lembaga yang ketujuh yaitu MK atau Mahkamah Konstitusi. Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kewenangan yang kedua yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Kewenangan yang ketiga memutuskan pembubaran partai politik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kewenangan yang keempat yaitu memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Kewenangan yang kelima yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi memiliki 9 orang anggota hakim konstitusi. 9 hakim konstitusi masing-masing dipilih oleh 3 orang dari MA, 3 orang dari DPR, dan 3 orang yang dipilih oleh Presiden. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan dan tidak merangkap sebagai pejabat negara. Lembaga yang selanjutnya yaitu KY atau disebut dengan Komisi Yudisial. Kewenangan dari Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan luhur, martabat
martabat, serta perilaku hakim. Nah, berikut tadi adalah materi kita pada pertemuan kali ini mengenai lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Untuk lebih memperdalam materi kalian, silahkan kalian bisa buka buku kalian pada halaman 77 hingga halaman 86. Sekian pertemuan kita pada kali ini. Selamat belajar dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya.